Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program kesayangan kita di Win, Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan inspirasi-inspirasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan hari ini saya tidak sendiri pemirsa karena saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya yang sudah standby di studio Sinpo TV. Ada Pak Randi dan juga Ibu Asyifa. Halo Pak. Halo Bu Patricia. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Baik ya. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Siap. Siap banget. Nah, inspirasi kita hari ini akan dibawakan oleh seorang motivator dan juga personal development coach. Langsung saja kami undang, inilah dia Coach Mindiarto. Hai Coach. Halo. Apa kabar Coach? Selamat morning, good pagi. Yes, selamat morning, good pagi. Silahkan Coach Min. Dan di setiap episodenya di Win Wonder Inspiration selalu memberikan topik-topik yang menarik. Dan hari ini kita akan membahas tentang memotivasi mitra agar berkelanjutan. Seperti apa pembahasannya? Inilah dia Win Wonder Inspiration. Menarik sekali, hari ini kita akan membahas tentang motivasi mitra agar berkelanjutan. Nah, sudah hadir di studio Sinpo TV Coach Mindiarto. Silakan Coach, paparan materinya. Siap, baik, terima kasih ya. Nah, kalau kita bahas topik kita ya, memotivasi mitra agar berkelanjutan. Tentunya topik ini terangkat akibat banyak sekali mitra itu partner bisnis yang ganti-ganti. Ya, sebentar prinsipal dengan mitranya, dengan distributornya setahun 2 tahun ganti lagi. Nah, tentunya ada sesuatu yang perlu kita telaah atau ada sesuatu yang perlu kita berikan motivasi kepada kedua belah pihak. Saya tidak menyalahkan salah satu pihak ya tentunya. Ada hal-hal yang mungkin nggak fine tuning kalau di dalam dunia berkeluarga. Kok cerai lagi, ini udah nikah gitu loh ya. Atau orang pacaran putus lagi, udah pacaran putus lagi. Artinya apa? Berarti ada sesuatu yang nggak matching gitu ya, kita paham. Nah, kalau dalam kaitan bisnis perlu kita memotivasi mereka agar bisnis berkelanjutan itu pasti menguntungkan semua pihak. Prinsipalnya pasti diuntungkan, distributor pasti diuntungkan, dan ujung-ujungnya pelanggan pun pasti diuntungkan. Ya, itu satu hal yang perlu kita sadari. Nah, bagaimana agar kemitraan ini bisa berkelanjutan? Ya, nggak ganti-ganti, karena ganti-ganti itu pentingnya luar biasa. Satu adalah perlu menyatukan atau mencocokkan hal-hal yang menjadi sasaran utama. Sasaran utama biasanya tuh orang atau salah satu pihak hanya satu goal aja. Yang penting barangnya laku saya mau deh. Atau kalau omsetnya gede saya mau deh. Nah, cuman itu tok itu. Padahal bisnis itu kan bukan hanya sekedar untung, bukan sekedar barang laku. Hari ini barang laku, kemudian besok lusa develop lagi produk baru, kan belum laku. Ya. Dan bagaimana barang belum laku ini kita pupuk bersama bisa menjadi laku. Nah, itu kan sebuah visi misi masih sepakat bahwa keagenan itu, kemitraan itu bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga bisa sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Maka perlu satu visi mencocokkan. Kedua, bukan saja untung. Ya, ada juga aspek-aspek yang perlu kita kembangkan di dalam kemitraan. Ya, kalau hanya untung doang, kesannya itu hanya sebagai pedagang. Saya jual, Anda beli. Saya jual, Anda beli. Selesai. Tapi dalam kemitraan kan bukan hanya transaksional jual beli, tetapi juga ada long term business. Bagaimana kita bangun branding, ya, bagaimana kita bangun networking, ya, bagaimana kita bangun juga adalah reputasi bisnis, gitu ya. Karena ketika kita memiliki sebuah bisnis yang dijual, nilai daripada sebuah bisnis kan bukan hanya sekedar gedung, perlengkapan, alat, komputer, mesin, tetapi juga sistem yang ada di dalam perusahaan tersebut kan menjadi sebuah aset. Kemudian pelanggan-pelanggan yang kita miliki juga database itu kan jadi aset yang bernilai gitu. Walaupun wujudnya hanya ada
di komputer, tapi kan bernilai itu. Nah, kita satu adalah menyatukan dulu visi misi kita. Kedua adalah tentunya kalau kita berbicara tentang kemitraan, ibaratnya orang pacaran, orang nikah, kan mesti milih-milih. Bukan cakepnya doang gitu ya. Nah, kan gitu ya. Kita pahamnya, oh bukan cakepnya doang. Nah, perlu kita memilih-milih, menseleksi partner. Artinya ada chemistry itu di dalam bisnis. Demikian juga pacaran kan, ada chemistry kan. Ya. Wajah sih nggak ganteng-ganteng amat, tapi kok gue cocok gitu. Nah, itu artinya kan ada faktor seleksi di luar daripada outer beauty, ada inner beauty-nya. Apa sih? Nah, inner beauty kan biasanya kalau di dalam pacaran kan, wah bisa saling mengisi, memahami saya, mengerti tentang diri saya. Bisnis juga kan begitu, saling mengisi. Kekuatan satu pihak punya kelemahan, nah kelemahannya diisi oleh lain pihak. Begitu juga dan seterusnya. Jadi saling mengisi, saling melengkapi, saling berbagi kira-kira ya, atau saling mengembangkan. Wah, kalau kita ini cocok nih menikah, wah kita bersama-sama bisnis kita bisa berkembang, mengembangkan. Demikian juga dalam bisnis, ya. Pacaran juga begitu. Ketiga adalah kita pahami namanya mitra itu adalah kebersamaan. Jadi your problem is my problem is your problem juga. Nah, dalam keluarga kan begitu. Problem istri kadang-kadang suami ikut pening, problem suami belum tentu istri ikut pening gitu. Nah, enggak juga ya. Ya, sama-sama problem itu ya. Nah, ini jadi perlu difahami dalam kemitraan juga begitu. Jadi problem pelanggan atau problem our customer itu problemnya para mitra terlibat, termasuk prinsipal. Nah, kalau kita sadar seperti itu, maka kita perlu memahami secara spesifik problem itu. Kita perlu tahu tentang tolok ukur, ya. Kemudian kita juga perlu memahami tentang kewajaran-kewajaran yang ada. Contohnya kayak begini. Sekarang kita hidup di zaman gen strawberry. Oh, banyak quote ya. Oh, gen strawberry kan begini lembek, gen strawberry ini mudah rapuh, oh gampang baperan gitu kan. Nah, pertanyaan, wajar nggak kalau kita seperti itu? Mau nggak saya seperti itu? Kalau nggak mau, jangan ikuti itu punya slogan gitu. Dalam bisnis juga begitu. Ya, oke, sampai situ dulu deh. Oke, luar biasa Coach Min. Ini belum dikulik aja sudah terbuka lebar nih jawaban-jawabannya Udah ya. boleh ditutup kayaknya. Oke Coach Min, seperti biasa kita ada 4 amplop berwarna-warni yang sudah dipegang oleh panelis pertama Pak Randi. Wah, dominan warna merah ya. Ini dominan rada nuansa merah. Yes. Nuansa merah. Jadi Langsung pemilih merah, warna merah. oh langsung merah. Langsung merah. Teman-teman habis bahas strawberry ya. Gue strawberry. Tiganya saya serahkan dulu ya. Iya. Siapa sebentar kita akan buka. Oke, pemirsa kita akan tunjuk. Oke, baik Coach Min. Di sini amplop merah karena nuansa merah ya. Ada 3 pertanyaan seperti biasa Coach. Yang pertama di sini adalah apa yang paling harus diperhatikan dalam hubungan kemitraan agar dapat berkelanjutan? Apa yang paling harus Diperhatikan. Wah, mirip kayak tadi udah dibahas nih. ya Pertajam lagi Coach. 3C lah. Kalau orang Chinese itu kan punya filosofi 3C kalau ingin bisnis langgeng. C pertama cuan. Untung. Jadi percuma bisnis oleh wah prospek prospek bagus kalau nggak ada cuannya. Cuan ya, C1. C kedua adalah Cengli. Cengli. Cengli itu kewajaran. Ya, kewajaran. Jadi wajar kedua belah pihak ya. C ketiga adalah cincai. Cincai itu toleransi, tenggang rasa. Gitu. Nah, itulah filosofi kalau ingin kemitraan langgeng ya 3C. Mesti ada cuannya, mesti ada kewajaran, cengli, kemudian ada cincai. Ya. Cincai itu toleransi tenggang rasa lah, ya kira-kira begitu 3. Kalau 3 ini nggak dipegang, muncul C keempat. Apa itu? Cialat. Nah, cialat tuh bahaya. Bahaya betul. Cialat tuh bahaya ya, Iya, betul ya. betul. Saya dapat kerpeannya bahaya, cialat tuh bahaya. Jadi kalau 3 ini nggak dipegang, maka akan muncul C keempat, cialat bahaya. Sudah bahaya kita diamkan, C kelima muncul. Nah, Ciao. langsung go. Pecah, kabur, bubar. Jadi 5C ya. 3C agak 2C-nya nggak terjadi Iya. maksudnya Iya, itu ya. iya. Jadi kalau untuk berkelanjutan 3C ya. Nah, kita lanjut dulu Coach ke pertanyaan yang kedua nih. Apakah mitra dapat dimotivasi untuk dapat terus melanjutkan hubungan kemitraan tersebut? Dapatkah dimotivasi kemitraan? Bisa.
Karena mitra itu kan sebetulnya bahasa yang jamak ya. Kalau bagi satu pihak, kalau kita dalam partnership, distributorship, mitra saya bisa prinsipal yang punya barang, mitra saya bisa perbankan yang ngasih pinjam utang, mitra saya bisa juga pelanggan. Jadi mitra itu sifatnya generik, ini bisa berlaku buat siapa saja. Demikian juga kalau kita bicara di aspek prinsipal, mitra saya siapa? Mitra saya adalah bisa tangan kaki kanan saya, distributor. Mitra saya adalah supplier saya, bahan baku tuh. Kan itu juga mitra ya, dan seterusnya. Jadi apakah setiap mitra perlu dimotivasi? Bisa. Tapi apa yang sebagai alat ukurnya? Alat ukurnya adalah memiliki visi misi yang sama di dalam bisnis. Ya, ketika salah satu pihak dikalahkan, ya sementara mungkin mau ngalah, soon or later dia akan cari alternatif, gitu ya. Oke, jadi kalau mau berlangsung panjang ya harus terus sama-sama kembali ke poin satu tadi ya, sama-sama C3C itu tadi berarti ya. Agar mitranya panjang karena berbagai aspek ya. Oke, pertanyaan yang ketiga nih Coach, apakah mitra harus menjadi objek yang paling diperhatikan ataukah ada nilai tertentu yang harus disepakati? Oke, mitra itu kan sebetulnya ada yang downline, ada yang upline gitu ya, mitra itu ya. Ya tentunya kalau kita bicara dalam konteks menjual, mitra kita yang penting adalah pasti downline kita. Ya, bagaimana barang yang saya punya, produk yang saya punya bisa mereka bantu jual. Tetapi bukan berarti karena penting ini kemudian yang di atasnya lupa. Artinya apa? Ke supplier kita nggak penting, nggak disuplai barang nggak jadi barang. Raw material nggak dikirim nggak jadi barang nggak bisa. Jadi kita harus memiliki prinsip bahwa semua stakeholder atau semua mitra itu adalah penting. Nah, tergantung sekarang adalah dalam bisnis proses apa. Ketika saya ingin memproduksi, maka mitra saya yang penting adalah supplier bahan baku. Tapi ketika kita bicara tentang aspek keuangan, mitra saya mungkin perbankan menjadi penting. Tetapi ketika bicara saya tentang jual, mungkin agen saya menjadi lebih penting. Gitu ya. Dan jadi semua mitra adalah penting, namanya juga mitra. Oke, berarti ya tetap ada nilai tertentu sepakati juga antar mitra karena beda-beda mitranya ya, ada downline, ada upline, tentu hal-hal yang disepakati berbeda setiap mitra yang berlangsung ya. Oke, Coach, sepertinya sudah terjawab semua. Terima kasih Coach, luar biasa pemaparannya. Silakan Bu Patricia. Terima kasih Pak Randi untuk pertanyaan yang pertama dari amplop yang pertama ya. Oke Coach Min, kita harus rehat sejenak. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih ada 3 amplop yang masih belum dibuka dan sudah dipegang oleh panelis kedua, ada Ibu Ashifa. Silakan Ibu. Silakan Bapak mau pilih yang mana? Hijau deh. Yang hijau? Yang tengah ya. Yang Oke. tengah ya. Kita buka ya. Oke. Langsung aja ya Pak. Ya. Bagaimana kemitraan yang dilakukan dengan sesama anggota keluarga? Satu, kemitraan dalam artian bisnis ya, dan sama keluarga. Ada plus minusnya ya. Plus minusnya mestinya saling understand ya. Saling understand, sudah paham karena udah hubungan keluarga, ada ikatan emosi kadang-kadang. Tapi dampaknya terkadang ada faktor sungkan. Sungkannya apa? Ada sesuatu yang kurang berkenan atau sesuatu yang kurang tepat, mau dikasih tahu, tersinggung, takut hubungan keluarga putus. Nah, itu faktor kelemahan. Nah, biasanya ada beberapa perusahaan untuk menjembatani faktor subjektif tadi ya, kemitraan, ada sebuah regulasi, ada sebuah SOP, ada sebuah aturan yang berlaku, kita sepakati semua untuk seluruh orang yang terlibat di dalam organisasi. Tidak terkecuali
apakah itu hubungan keluarga atau bukan hubungan keluarga, itu satu. Kalau kemitraannya dalam konteks saham, nah, kemitraan kan bisa dalam bentuk saham ya. Biasanya kan sudah clear karena diatur oleh undang-undang, sahamnya siapa yang lebih besar selama itu di atas 50% itu dominan ambil putusan gitu loh. Walaupun prakteknya ya kembali tadi sesama saudara biasanya ada faktor sungkan gitu ya. Apalagi duitnya masih kecil. Nanti duitnya udah gede, duit tuh nggak kenal saudara lagi. Nah, ini perlu diantisipasi dengan cara apa? Kembali ada profesionalisme, ya profesionalisme di dalam aturan-aturan main, ya aturan main itu apa? Termasuk pengambilan keputusan siapa, termasuk siapa yang berhak mengeluarkan uang, termasuk siapa cara penggunaan uang, sepakati gitu ya. Nah, di dalam mitra keluarga ya, biasanya duit kecil nggak masalah, biasanya sudah gede itu menjadi masalah ya. Kemudian hal lain apa lagi? Biasanya kalau memang ini dalam skala besar, agak besar, udah masing-masing mitra udahlah paling aman, udah jangan sama-sama duduk di dalam organisasi deh. Sebagai pemegang saham aja, silent share gitu ya, silent owner gitu, yang biar para profesional yang ngatur gitu ya. Nah itu adalah solusi-solusi sebetulnya yang bagus di dalam kemitraan ya. Tetapi hal ini bisa terjadi ketika bisnis kita sudah besar. Tapi kalau bisnis keluarga biasanya ya udahlah ya 3C tadi lah, sama-sama cuan ya udah tutup mata, asal cengi dan cincai dikit lah ya udahlah. Ya, oke. Jadi intinya harus saling mengerti ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembagian kerja atau kuasa dalam kemitraan bila dilakukan dengan keluarga terdekat? Oke. Pembagian kekuasaan biasanya sih dilakukan sesuai kompetensi, mestinya sesuai kompetensi ya. Jadi suaminya punya kompetensi apa, istrinya punya kompetensi apa, nah itu dikasih jabatan dan fungsi seperti itu. Atau terlibat sampai adik atau kakak, ya kasih fungsi-fungsi sesuai dengan kompetensi, ya itu satu. Namun faktanya di lapangan sering sekali jabatan itu tidak sesuai dengan kompetensi, ya. Nah ini perlu disadari juga. Apa yang perlu dilakukan? Mestinya adalah mereka belajar tentang posisi tersebut, jabatan tersebut punya peran seperti apa. Nah, secara umum istri biasanya jabatannya finance director. Secara umum ya. Secara umum, tetapi tidak juga seperti itu. Okay. Ada juga yang istrinya cukup punya kapabilitas tinggi, mungkin malah istrinya yang ngelit, bisa orang nomor 1 ya, suaminya ya udahlah jadi komisaris saja ya. Itu terjadi ya, atau adiknya atau siapapun, nggak masalah lah. Tapi apa yang harus dilakukan adalah dalam kemitraan itu sebetulnya intinya adalah rule aja, game of rule-nya, aturan mainnya deh, sama kompetensi. Nah sering sekali gini loh, aduh saya punya duit modal doang nih, duit warisan, suruh kerja nggak bisa gitu ya, kasih jabatan tertentu lah. Tapi perlu disadari jabatan tertentu jangan menghambat tentang kelancaran bisnis. Ya, jabatan tertentu boleh tapi jangan mengganggu kelancaran bisnis gitu ya. Itu yang penting. Kenapa? Karena dengan dia menempatkan sebagai orang punya posisi tertentu, pasti kan ada monthly income. Ya, itu biasanya ada faktor itu juga kelihatan nggak jobless itu, nggak pengangguran. Ya, oke. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga. Oh, udah ketiga lagi ya? Cepet banget ya. Bagaimanakah peran yang harus diambil oleh anggota keluarga yang diangkat sebagai pemimpin dalam hubungan kemitraan? Ada beberapa case juga yang saya amati, tapi saya nggak sebut. Bahkan satu perusahaan itu sudah generasi kedua, dalam artian sudah generasi kedua ya. Generasi pertama lancar, terus generasi kedua punya anak bisa 9 kalau nggak salah. Anak yang bungsu malah menjadi pemimpin di generasi kedua ini. Kenapa? Ya bisa karena faktor capability, kemudian juga faktor memang dia punya edukasi lebih bagus, sehingga dipercaya oleh kakak-kakaknya lah ya, di kakak-kakaknya untuk memimpin. Nah itu sudah kesepakatan. Jadi kakak-kakaknya setuju, oke lah ini si bontot, si bungsu nih yang mimpin aja deh, dia masih muda, kemudian sekolahnya bagus gitu ya, mimpin. Nah, tetapi satu sisi kan susah.
Di rumah saya manggil kakak, tapi di kantor di bawahan saya. Gitu. Kan itu satu dilema kan? Satu dilema. Maka strateginya yang dilakukan adalah menggunakan konsultan. Jadi bisnis proses seperti apa yang harus dilakukan. Suara konsultan itu seperti apa yang benar di dalam masa transisi dari bisnis keluarga menjadi bisnis profesional. Nah, suara konsultan ini sebetulnya menjadi rule, menjadi model, menjadi aturan main. Sehingga ini akan bisa berjalan dengan baik. Artinya apa? Tetap masing-masing pihak, masing-masing keluarga menyadari bahwa terjadi masa transisi ya dari family business menjadi professional business. Tapi jembatannya apa? Kata konsultan, kata pakar gitu. Sehingga bukan pendapat saya. Sehingga ketika ketika yang kecil ini pun memimpin, dia punya proud, punya yakin bahwa langkah ini didukung oleh sistem yang benar, lazim dilakukan oleh banyak perusahaan gitu. Oke, terima kasih Bapak, jawabannya sangat luar biasa. Kita mungkin nambahin coach ya. Ya, boleh. Kalau kita bicara soal tadi kan menyinggung soal bisnis keluarga, itu kan ya fenomena kita melihat di negara kita juga banyak bisnis keluarga sampai bahkan sudah generasi ketiga dan berjalan. Tapi sering ada suatu ya kalimat lah bahwa generasi pertama membangun, kedua membesarkan, ketiga bisa hancurin gitu ya, yang bahkan menjatuhkan. Tapi kan enggak juga, ternyata banyak sekarang yang eksis juga sampai generasi ketiga gitu. Nah, dengan tantangannya sendiri-sendiri. Nah, ini kan keluarganya bukan lagi soal anak atau saudara kandung ya, coach ya. Sudah biasanya kalau sudah generasi ketiga ini sudah saling sepupu, sudah banyak pihak itu. Nah, menurut coach ini pengalamannya coach Minato mungkin dalam melakukan coaching, ya consulting kepada banyak perusahaan, itu kendala apa sih harus kita perhatikan bagi orang-orang yang menjalankan family business, ingin bisa panjang gitu nanti ketika sudah mencapai mungkin generasi ketiga sudah nggak, hubungannya bukan saudara kandung lagi, itu sudah banyak sekali orang yang terlibat gitu. Biar berkelanjutan terus ya. Biar menghindari tadi lah konflik-konflik yang nggak yang menghambat. Ada tahap-tahap awal dulu yang harus disadari. Biasanya kalau saya sebagai business owner masuk ke generasi ke profesional gitu ya, tahap pertama, yang tantangan terberat adalah saya harus bisa melepas rasa sebagai orang pengambil keputusan. Karena pengambilan keputusannya kan sudah beralih tuh dari tadi tangan orang pertama atau sebagai founder ke profesional. Nah ini nih banyak yang nggak rela nih, masih mantau udah pakai profesional tapi si mantau terus keliatin gitu loh. Ya, jadi harus siap dengan kehilangan kewenangan. Kedua yang paling mendasar juga yang kedua adalah tentang sistem budgeting. Dulu ngeluarin duit saya setuju, saya keluarkan, tekan nggak setuju ya ditahan. Nanti profesional nggak bisa lagi kan minta duit dikit-dikit lapor, minta dikit, harus ada sistem budgeting, anggaran. Nah ini kadang-kadang nggak rela juga sistem budgeting. Aduh ini penghamburan nih. Akan muncul fenomena seperti ini. Nah, dua hal ini perlu kita kikis. Ya, selama bikin sistem budgetingnya benar, sistem anggarannya benar, kewenangannya benar, maka dua problem tadi, fungsi saya alih transformasi itu, kewenangan saya sampai mana, kewenangan profesional seperti apa, kemudian di dalam biaya anggaran juga kewenangan saya sampai apa, kewenangan. Maka dibikin sebetulnya biasanya kan ada rencana kerja tahunan. Selama goalnya mencapai ya udah tutup mata dikit deh. Nah, itu satu ya tahap. Tahap kedua, nah mulai anak, mantu, sepupu terlibat. Nah ini saya sih tidak ada resisten tentang siapa yang bekerja selama kriteria itu sesuai dengan kompetensi. Jangan karena sepupu nggak cocok kompetensinya diterima. Maka bempernya nih di mana? Bempernya di human capital, di human asset. Aturan main di dalam rekrutmen, syarat jabatan. Boleh anaknya kakak masuk silahkan. Interview dulu tetap. Proses psikotes dulu, cocok baru kita terima. Artinya apa? Syarat jabatan perlu dibikin sebagai syarat. Siapa yang lakukan supaya netral? Kalau karyawan sendiri, orang HR karyawan kan sungkan juga nih. Nah, kasih pihak ketiga ada psikotes pihak luar. Layak nggak gitu ya? Nah itu adalah sebetulnya balancing bagaimana supaya keseimbangan. Nah, atau kita batasi umpamanya anak kakak pertama boleh nyemplung di perusahaan ini tapi cuma satu orang. Nggak bisa, nanti anak ke satu, anak kedua, ketiga, terus ada istrinya lagi, jadi 6 masuk sini semua. Semuanya. Nah, kita sepakati saja, boleh hanya satu dengan kompetensi. Atau juga bisa sepakati tidak boleh ada hubungan darah atau hubungan keluarga yang terlalu erat, suami istri boleh, kakak adik boleh gitu. Nah itu kan rule-rule itu bisa dibikin.
Ya, karena ada beberapa perusahaan suami istri pacaran, kerja, nikah, salah satu harus berhenti, terserah siapa mau ini atau ini. Itu kan rule, aturan, ya. Atau kalau tadi bisnis keluarga nggak boleh kakak adik kandung dalam satu departemen mungkin atau satu perusahaan, ya harus salah satu pilih mau kakaknya atau adiknya di sini gitu ya. Nah itu ada rule-nya di mana? Nanti di dalam sistem kepersonaliaan. Nah ini mesti sepakati sistem kepersonaliaan. Gimana enaknya? Pakai pakar, konsultan orang luar juga yang bikin. Jadi ada faktor objektivitas gitu ya. Gitu. Jadi walaupun nanti ada konflik pun antar keluarga, butuh orang eksternal juga untuk membantu ya Coach? Membantu kalau itu tidak bisa diselesaikan secara adat gitu kan. Nah, itu dia Coach. Kita selesaikan dulu secara adat deh. Nggak bisa diselesaikan di mana, di kantor, ya selesaikan di meja makan deh. Nah, sambil gitu. ngopi ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Oke, Pak Randi. sama-sama, Terima Mbak kasih Desi. Coach Min. Masih ada 2 amplop lagi ya yang akan kita bahas. Namun pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih ada 2 amplop tersisa yang sudah dipegang oleh panelis Pak Randi. Silakan Pak Randi. Baik Bu Patricia, Coach Min, kita sisa 2 amplop. Kira-kira akan lebih mendahulukan biru atau kuning? Yang depan deh, yang depan kuning Yang ya. depan berarti Depan dari saya kuning ya. kuning. Oke ya. Kira-kira saya terakhir amplop biru saya serahkan kepada panelis Bu Asifa ya. Sebentar kita akan tunjukkan dulu pertanyaan ini kepada pemirsa di rumah. Di amplop kuning. Baik, Coach Min dari amplop kuning. Masih bicara soal kemitraan ya. Nah, pertanyaan pertama Coach, apakah kemitraan dengan teman atau kenalan akan lebih baik daripada kemitraan dengan perusahaan? Perusahaan tuh perusahaan orang lain itu ya. Oke. Sebetulnya tidak ada kriteria yang mengatakan mana lebih baik ya, apakah dengan perusahaan orang lain atau dengan teman atau kawan ya. Sebetulnya yang 3 kriteria awal tadi, kita bisa punya kecocokan, punya chemistry. Kedua juga bisa saling mengisi ya, dan ketiga kita meyakini bahwa usaha bersama ini adalah sifatnya long term. Selama 3 kriteria tersebut kita menjadi dasar di dalam mengambil keputusan kemitraan, mau dengan perusahaan lain lah, dengan kawan lah, dengan saudara jauh lah, dengan tekan, silahkan saja. Ya, itu silahkan. Apalagi kalau kita bicara lagi dengan generasi-generasi sekarang, anak generasi sekarang yang milenial, generasi Z, mereka sudah terbiasa sekali dengan kolaborasi ya. Jiwa kolaborasi mereka kan lebih tinggi ketimbang generasi sebelumnya. Ya, mestinya saat ini sifat-sifat itu sudah mulai membaur ya. Hanya saja kembali setiap generasi di dalam proses bisnis ada kekuatan dan kelemahannya. Kelemahannya kalau kita soroti ya, kekuatan dari generasi sekarang adalah mereka memiliki jiwa kolaborasi, enggak ego ya, bagus. Tapi lemahnya apa? Lemahnya adalah experience yang kurang, ya, pengalaman berkurang. Kemudian mungkin juga ada faktor wise-nya ya, kebijakannya kurang. Kadang-kadang tidak memikirkan terlalu jauh tentang dampak-dampak sosial atau dampak-dampak silaturahmi gitu. Itu kadang-kadang lupa. Ya pokoknya gue bisnis lah. Ini urusan lain. Nah itu kan sebetulnya kalau generasi dulu kan masih memikirkan ada aspek-aspek itu. Apakah terlalu kuat dan terlalu lemah? Memang subjektif sekali. Tetapi setidak-tidaknya tidak ada patokan mana yang lebih baik. Apakah dengan teman, akrab, atau dengan saudara. 3 filosofi tadi dipegang lah. Ya apa? Tujuan bersama, kita seleksi tentang apa teman tersebut. Teman bisa 20-30 ya. Mana teman yang cocok untuk berbisnis. Kadang-kadang teman tuh cocok hanya untuk gaul. Teman untuk ngopi, belum tentu untuk bisnis cocok gitu ya. Nah kita tentunya dalam konteks teman yang cocok untuk berbisnis. Ketiga juga perlu saling mengisi ya. Tujuannya apa? Supaya kita sadari setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan kita pakai, kelemahan biar mitra atau teman itu yang bisa ngisi.
Oke, pada intinya berarti bermitra dengan siapapun ini, mau kenalan, mau tadi saudara, bahkan pihak asing nggak kita katakan pihak luar, oke aja selama tadi syarat-syaratnya diperhatikan gitu ya, hal-hal itu yang menjadi kunci utama. Baik coach, di pertanyaan kedua coach, bagaimana memperbaiki hubungan kemitraan bila ada kesalahpahaman di antara pihak-pihak? Oke. Kalau kita bicaranya adalah orientasinya solusi, ada masalah berarti kan ya, orientasinya solusi, maka prinsip NBR itu dipegang. NBR no blame review. Ini gara-gara lu sih, jadi begini. Nah itu nggak ngeblame. Kita bicara fakta, masalah ini, yuk kita pecahkan solusinya apa. Ya, sumber konflik itu karena merasa gua benar lu salah. Itu sumber konflik ya. Maka akibatnya apa? Harga diri mulai muncul. Harga diri muncul, ujung-ujungnya pecah kongsi. Ya, ujung-ujungnya nggak enak sungkannya. Nah itu yang perlu dihindari ya. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah yang disebut dengan tidak saling mengancam. Yang lebih kuat atau yang sahamnya lebih gede atau yang posisinya prinsipal ngancam distributor, atau bisa juga distributor lebih kuat ngancam prinsipal. Lu macam-macam gua mundur deh jadi agen. Oh, itu kan ngancam tuh. Tapi tidak berorientasi kepada solusi. Orientasinya solusi. Bagaimana orientasi solusi? Adalah no blame review. Jadi ketika diskusi tidak menyalahkan siapapun, tetapi lebih ke arah bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan baik gitu ya. Wah, jadi harus tidak saling menyalahkan ya, mencari solusi ya coach ya, supaya bisa menghindari hal yang lebih buruk daripada, karena kesalahpahaman wajar berarti ada miskomunikasi, tapi kita bagaimana bisa bertemu jalan keluar ya. Ini pertanyaan ketiga dulu coach, bagaimana memotivasi kemitraan dengan teman dekat bila dianggap bisnis perlu cepat diakselerasi? Inilah ya kembali ya, kalau tujuan awal yang tadi ya, kita menyatukan, mencocokkan, kemudian bisa seleksi tentang partner, mestinya kan proses ini sudah kita pikirkan. 3 tahun ke depan kalau bisnis kita gini gimana nih? Aim kita apa? 5 tahun ke depan apa? Lu siap nggak kalau kita 5 tahun ke depan harus punya investasi lagi sekian ya? Kalau nggak siap, bersediakah kita cari partner tambahan? Nah itu sebetulnya dibicarakan di awal ya, untuk hal-hal yang bisa terencana. Tetapi terkadang juga di dalam bisnis kan ada hal-hal yang tidak bisa direncanakan. Ya tidak bisa direncanakan, kita duduk bersama, artinya kita bicarakan secara spesifik, terukur dan wajar. Ya, bisa saja setiap pemegang saham satu dan lain hal, yang satu jiwanya sangat optimis, yang satu kurang optimis, mungkin yang satu tidak optimis. Ya udahlah begini cukuplah, ngapain kerja capek-capek toh. Ada yang begitu, tapi ada yang ingin wah maju terus, maju tak gentar, bela yang bayar itu ya. Nah ini kan perlu akselerasi ya, kita cari sepakatan. Ternyata nggak ada titik temu, artinya tidak ada titik temu di antara mereka. Mungkin ada solusi lain ya, solusi lain. Apakah kita harus bikin company baru yang tidak melibatkan pihak-pihak yang lama gitu, atau kita perlu cari investor baru atau investor tambahan sehingga bisa mengisi speed ini ya. Itulah hal-hal yang sebetulnya perlu kita kaji, hal-hal yang sifatnya serius kita kaji. Jadi hal yang serius jangan dianggap ngobrol sama teman. Ketika bicara yang serius, kita ngobrolnya adalah dengan mitra bisnis, bukan dengan teman itu. Teman sejarah, tapi ketika kita ngomong bukan ngomong sama teman nih, ngomong sama mitra bisnis. Maka bahasa mitra bisnis, cara komunikasi dengan mitra bisnis, mesti tetap ada apa ya namanya, minutes of meetingnya, ya ada aturannya. Sama teman kadang-kadang ngobrol kan nggak pakai aturan. Asal seingetnya aja ya udah ntar lupa ya, kalau lupa gue ingetin ya, kan gitu sama temen. Bisnis kan nggak bisa begitu, bisnis kan tercatat gitu ya. Karena apa? Karena nanti akan melibatkan departemen lain, melibatkan bukan temen, melibatkan staff yang mereka tidak tahu hubungan emosional kedekatan kita berkawan seperti apa. Mereka tahunya adalah bisnis tim kita. Nah kita juga perlu disadari bahwa di dalam bisnis ada rule yang sifatnya adalah bisnis ya. Maka perlu dikaji lebih serius. Kemudian intinya kalau beda pendapat silahkan, tetapi jangan sampai ada menghindari konflik lah. Ya, jadi hindari, atau dengan kata lain no konflik ya, supaya tidak terjadi destruktif penurunan. Perlu nggak konflik? Perlu. Tapi konflik yang sifatnya meningkatkan produktivitas. Kalau konflik sudah menurunkan produktivitas itu perlu dihindari, perlu kita selesaikan.
Karena di dalam manajemen konflik itu baik. Ya, konflik itu baik untuk meningkatkan produktivitas. Contohnya, yang satu buang uang boros-boros, yang satu mesti ada yang ngerem nih, aturan. Kalau enggak habis duit. Maka ini kan terjadi konflik nih. Nah, itu kan tujuannya apa? Supaya sadar, Anda nggak bisa keluarin duit seenak gitu doang dong. Ini ada aturannya yang melarang gitu loh. Kan produktivitas tuh. Ya biarkan itu konflik. Berarti Coach Min, kalau rekan sesama teman seperti itu harus ada porsinya masing-masing. Apakah butuh seorang leader atau tiga-tiganya jadi leader mungkin, Coach Min? Masing-masing bisa berfungsi di masing-masing departemen yang berbeda atau masing-masing posisi berbeda. Oh, oke. Perlu, nggak apa-apa. Ya, tetapi jangan contohnya satu dipercaya bagian marketing, satu percaya bagian finance, satu percaya bagian produksi. Kita sama-sama nih punya saham, tapi jangan saya ngurusin urusan dia dong. Dia juga ngurusin urusan saya, karena kita punya tanggung jawab masing-masing. Selama tanggung jawab itu kita bisa achieve. Ya, kadang-kadang karena merasa sama-sama pegang saham, memiliki, semua dimiliki gitu. Itu dia. Jabatan orang lain juga dimiliki gitu. Ya, janganlah. Saran boleh karena perkawanan ya, dekat saran. Tetapi authority ada di masing-masing mestinya sih ya. Oke, itulah bedanya pertemanannya. Nah, nanti sudah masuk kepada mitra bisnis. Jadi pembagian perannya mesti jelas. Nah, tadi saya tertarik membahas lebih lanjut soalnya bagaimana konflik yang dibutuhkan, terutama yang membangun, tapi harus dihindari juga konflik yang destruktif tadi, Coach. Nah, bagaimana kita bisa menyadari nih sebagai mitra bahwa ini adalah konflik kita adalah destruktif atau justru yang membangun, yang perlu dihindari atau perlu dipertahankan justru gitu loh. Maksudnya, kadang-kadang kayak ego sudah bermain di sana, Coach. Iya, tapi ego bermain mah. Ketika yang paling gampang kan gini, siapa yang cari duit, siapa yang ngerem duit kan. Itu kan memang diciptakan supaya ada aturan main. Nah, itu yang konstruktif. Kalau yang destruktif, Coach, menyadarinya. Destruktif artinya kalau saya udah benci, nggak suka, itu kan benci, nggak suka, akibatnya tidak punya ide. Contoh lah, Pak Randy punya gagasan bagus. Kemudian meeting, kita diminta pendapat. Nah, kemudian Mindiarto jawab nih, gimana nih pendapat Pak Min? Biasa aja lah, terserah Randy dah. Kelihatan nggak konflik, tetapi apatis itu adalah sudah bagian daripada konflik. Tidak memberikan respon positif itu adalah sudah konflik. Sudah termasuk ya. Konflik. Cuman konflik yang tidak harus pemahaman konflik itu ribut, intonasi gede, geger, perang, omongan. Enggak. Saya apatis tidak mendukung itu sebetulnya sudah konflik di dalam manajemen itu. Terserahkan gitu ya. Terserah lu deh. Itu kan konflik itu, bukan dianggap nggak konflik. Dalam manajemen loh ya. Dalam manajemen itu konflik. Dan bisa masuk sebagai destruktif. Destruktif. Karena tidak memberikan saran, tidak memberikan advice. Nah, itu jalan keluarnya gimana, Coach? Itu bagaimana menyadarkan orang itu untuk dia tidak begitu kan? Kita perannya sama nih, setara nih seandainya. Ya, ada di atas kita yang harus menjadi orang netral. Yang harus paham. Harus paham. Bagaimana great leader tadi nih. Kenapa Anda jawabkan pasrah? Mestinya kan Anda memberikan sebuah opini, gitu loh. Karena kita berasumsi masih ada orang nomor satu gitu ya. Tetap memancing opininya ya. Opininya. Why Anda pasrahan begitu? Ya. Oke. Nah, itu yang penting karena kadang-kadang sudah konflik tidak tahu itu destruktif, panjang melebar. Apalagi kalau sudah sama-sama pimpinan, tadi sama-sama punya saham, sama-sama kuat ya. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjadi jawaban bagi yang sedang mengalaminya, Bu Patricia ya. Oke, silakan. Kembali pada Bu Patricia. Pak Randy. Terima kasih Coach Min ya, luar biasa. Coach Min, kita harus rehat sejenak seperti biasa. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Memasuki segmen yang terakhir, masih ada satu amplop tersisa yang sudah dipegang oleh panelis kedua. Ada Ibu Ashifa. Silakan Ibu. Ini amplop terakhir ya, Coach Min. Kita buka. Kita tunjukin dulu. Kita tunjukin ke pemirsa. Oke. Untuk pertanyaannya, apakah ada pola yang berbeda bila hubungan kemitraan dilakukan antar lembaga atau perusahaan? Baik.
antar lembaga ya pola yang berbeda. Biasanya kalau masing-masing perusahaan atau dua lembaga berbeda gitu ya di satu, masing-masing lembaga tuh biasanya akan mengeluarkan orang-orang ahli hukumnya tuh. Ketika kemitraan itu akan diwujudkan ya. Ini punya ahli hukum tentang menyelamatkan versi saya. Mitra satu lagi juga akan bikin rambu-rambu menyelamatkan. Nah, ada dua ahli hukum ini biarkan bergabung atau berdiskusi sehingga muncul satu solusi. Karena mereka akan berdebat gitu, nah ujung-ujungnya inilah solusi. Jadi apakah akan menjadi sebuah masalah sendiri? Masalah awalnya ya. Tetapi rambu-rambu hukum ini sudah akan terjawab ketika ada masalah gitunya. Nah, ada masalah itu biasanya mindset kita, orientasinya ada salah satu pihak merasa dirugikan banget, kemudian tidak ada solusi, maka akan mulai muncul tuntutan. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita hindari. Nah, kalau mindset kita adalah selalu berorientasi terhadap solusi, gitu ya, maka sebetulnya tidak ada masalah mestinya. Masalah itu ketika tidak ada solusi kan. Ketika ada solusi maka tidak ada masalah. Maka orientasi kita dalam kemitraan itu sebetulnya adalah mencari solusi terbaik. Apa spiritnya? Solusi terbaik. Spiritnya adalah win-win attitude. Anda menang, saya menang, ya sikapnya. Jadi Anda punya keinginan seperti apa, kita akomodir. Kita juga punya kepentingan apa, bisa diakomodir. Itu yang disebut dengan win-win attitude. Jadi tidak ada merasa yang dikalahkan. Nah, kemungkinan langgeng. Nah, ketika sudah ini terjadi, biasanya mungkin bagaimana mengantisipasi hal ini tidak terulang. Nah, nanti tuh bikin lagi agreement atau addendum atau pola kerjasamanya dikoreksi, ditambahin pasal-pasal tertentu supaya terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi win-win attitude itu sebetulnya solusi untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Jadi masalah itu bisa diselesaikan, artinya tidak ada masalah. Nah, gitu. Dan orientasinya selalu kepada solusi. Ya, kalau orientasi solusi itu jauh lebih baik ketimbang orientasi tadi saling nyalahkan, saling adu kuat gitu ya. Nah ini spirit ini perlu di dalam bisnis. Ya bisnis apa? Ya tadi 3C sama-sama cuan, cengli, cincai udah. Kalau itu dipegang aman udah bisnis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kemitraan dengan perusahaan akan lebih mempercepat pertumbuhan bisnis? Secara prinsip kemitraan dengan perusahaan itu lebih cepat. Aspek apa? Satu, kedua belah pihak memiliki pengalaman di dalam berbisnis bermitra. Kedua, kemungkinan besar aspek finansial juga lebih siap. Kalau perusahaan kan bendera perusahaan ya. Ketiga juga kalau ada masalah-masalah nyari solusinya gampang. Ya, masalah keuangan ya perusahaan ini kan juga sudah punya aspek keuangan banking yang lain gitu ya, akan mendukung. Kalau problem sumber daya di dalam perusahaan juga banyak orang-orang yang terlibat, bisa suruh incat, tolong ya bantuin dulu ya, bantu ini dulu ya. Kenapa? Karena di dalam perusahaan itu biasanya banyak PIC-nya ya. Dan yang ketiga juga biasanya mereka bekerja atas dasar profesionalisme. Kalau sama-sama lembaga ya, walaupun profesionalisme ini ada kastanya. Ada level ya. ada levelnya ya. Tapi setidak-tidaknya mereka sudah masuk ke dalam area profesionalisme, bukan lagi family business. Apakah family business buruk? Enggak juga sih. Hanya saja family business kan masalahnya tuh dimakan oleh umur. Si founder ini kan cepat atau lambat kan akan dipanggil yang kuasa gitu loh. Kan masih ada generasi penerus gitu loh. Nah itu sebetulnya yang membuat dia harus masuk ke dalam profesionalisme tuh itu. Ya sebetulnya. Oke. Ini pertanyaan terakhir Coach Min. Apakah ada hubungan karakter seseorang dalam hubungan kemitraan yang dijalani? Karakter seseorang? Iya. Sangat kuat. Apakah ada hubungan karakter seseorang dengan bisnis? Ada. Sangat kuat. Karakternya contoh. Ada yang agresif. Wah, perubahan-perubahan tuh ingin revolusi cepat. Ada yang alon-alon asal kelakon.
Tenang aja deh gitu. Ada yang ingin ilmiah, dasarnya apa gini? Oh, ada begini, dasar ilmiah. Wah, ada yang pakai ilmu intuisi, ya feeling kira-kira. Nah, itu kan sebenarnya karakter-karakter gitu. Dan yang buruk kan ada yang karakter serakah, kurang berbagi, yang satu ingin berbagi. Nah, ini berpengaruh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh di dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, pertanyaan, siapa yang dominan? Ya, yang dominan tentunya biasanya pemegang saham mayoritas, mau nggak mau. Jadi kalau yang tipe serakah, anggaplah, maaf ya, tipe serakah, kemudian punya saham mayoritas, ya sudahlah, putusan-putusan cenderung ke arah sana. Tapi kalau yang mayoritas sahamnya itu adalah orang yang tipe punya jiwa sosial gitu ya, nah, maka kemungkinan juga bisnis juga ada faktor sosialnya masuk yang disebut dengan sociopreneur. Jadi orientasi bisnisnya bukan hanya financial, bukan entrepreneur, tapi sociopreneur. Ya, entrepreneur yang punya jiwa sosial. Ecopreneur, ya bisnis yang bisnis yang peduli terhadap lingkungan. Nah, ini sangat ditentukan oleh apa? Ya visi, misi sama siapa founder di sana yang dominan. Sangat ditentukan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Coach Min. Coach Min, seperti yang sekarang kita lihat ya Coach Min ya, menjalin mitra. Nah, khususnya di bisnis, apalagi lagi menjamur nih Coach Min ya, franchise. Di mana mitra-mitranya tuh banyak sekali Coach Min, sampai mungkin kalau ada beberapa bahasanya F&B kopi ada sampai berapa jilid gitu ya, banyak relasi yang sampai keluar kota, sampai daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa. Bagaimana tipsnya Coach Min kita sebagai yang memiliki franchise agar maksudnya relasi antar pemilik franchise dengan mitra, franchisornya berkelanjutan. Begini, ada yang salah kaprah ketika orang buka cabang ke satu, cabang kedua gitu, atau beli merek gitu ya, cabang ke satu, cabang kedua, itu dianggap sudah franchise. Enggak loh, itu bisa bisnis opportunity aja, belum masuk franchise. Ya, dua hal, franchise dengan bisnis opportunity. Franchise filosofinya adalah transfer teknologi, transfer manajemen, transfer knowledge, transfer skill. Ini franchise. Ya, jadi kalau bicaranya, oh saya jual apa lah, jual bakso, merek bakso Pak Min gitu kan, wah enak laku gitu kan ya. Kemudian Patricia, wah enak nih saya hobi bakso, saya juga senang mau deh bisnis bakso gitu kan. Buka kemitraan. Ya, buka kemitraan. Itu belum franchise, itu hanya bisnis opportunity atau kemitraan. Karena tidak ada transfer teknologinya, tidak ada transfer knowledge-nya, tidak ada transfer skill-nya gitu loh. Itu hanya bisnis kemitraan. Nah, inilah resiko-resiko bisnis opportunity ini, bisnis kemitraan ini yang memungkinkan resiko bangkrut atau resiko tidak sukses. Kenapa? Karena ketika saya punya usaha sendiri, saya kelola sendiri, sukses. Nah, franchise kan mengcopy paste kesuksesan saya, di copy paste ke sana. Jadi sehingga kemungkinan suksesnya menjadi tinggi. Dan ini nggak cukup 1, 2, mungkin saya sudah punya 10. Pak Min, bakso Pak Min udah punya 10 dan ternyata 10-10-nya jalan. Nah, manajemen ini saya copy paste, saya punya blueprintnya, saya punya buku pinternya, saya cetak dan itu saya jual. Itu baru franchise. Gitu loh. Gitu ya, beda ya, dengan bisnis opportunity doang gitu. Luar biasa ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Rani? Ya, seandainya sudah sampai kepada tahap franchise ya, tadi yang seperti Coach Min bilang, mungkin menyambung pertanyaan Bu Patricia. Jadi kan akhirnya mitranya menjadi banyak nih, ya. Sudah berjalan, memang secara sistem sudah ada, Coach. Tapi kan tetap ya di balik itu ada manusianya gitu ya. Dan mungkin karakternya berbeda-beda nih setiap mitra itu. Ada yang tadi lah serakah, ada yang ikut dan segala macam. Nah, menyambung pertanyaan tadi itu bagus juga. Bagaimana kita bisa bersikap sebagai seorang pemilik franchise itu kepada semua mitra kita ini yang mungkin karakter berbeda-beda itu, Coach, agar bisa mewujudkan visi yang sama nih, ya kan? Gini, persaingan pasti terjadi, ya. Jadi resiko berkembang dan resiko bangkrut itu bisa terjadi siapapun, bisnis apapun lah, ya. Nah, sebetulnya filosofi di dalam franchise ini saya anggap juga
apa ya, kalau mau dikatakan bahasa kurang memperhatikan tentang si franchisee yang membeli franchise itu ya, mungkin ada terjadi. Karena apa? Terlalu dekat. Jadi contohnya saya bisnis A, nanti di sana lagi dekat A, jarak tertentu ada A lagi, jarak tertentu ada A lagi, sehingga kita sendiri bersaing dengan sesama A gitu loh. Maksudnya kan saya bersaing itu lawan B, saya bersaing itu lawan C gitu. Nah, karena apa? Tidak membatasi saya punya geografis yang cukup untuk berbisnis gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang kalau dia pihak yang punya brand kan ya enak aja dapat royalti, dapat franchise, dapat royalti, terus banyak semakin banyak buat dia semakin kaya. Tetapi kan tidak win-win attitude, tidak punya spirit bisnis yang saling menguntungkan. Yang penting saya dapat franchise fee aja, yang penting saya dapat royalti kan. Akhirnya orientasi seperti itu kan. Nah ini kan bahaya secara long term. Kelihatan sih menarik, gitu ya, kelihatan menarik. Nah, ini yang perlu kita sadari. Nah, sebetulnya kalau nama persaingan dalam artian yang wajar itu kan, saya bersaing dengan pesaing saya kan. Tapi bukan saya bersaing dengan sesama produk yang jual. Nah, ini yang terjadi kan kita bersaing sesama produk. Ya, di sini minimarket A, di sini minimarket A juga. Alasannya apa? Kalau A lagi nggak buka di sini, A2, nanti B2 ada di sini gitu loh. Kan begitu ya? Itu kan sudah tidak, biarkan A bertarung dengan B aja. Menarik ya. Makanya iya, menarik. Memang itu yang sering terjadi karena tidak dibatasi kan. Akhirnya yang menang cuma yang punya. Iya. Tidak- Yang di tidak- bawahnya malah bertarung. Iya, malah bisa kolaps tadi akhirnya pada bangun akhirnya gugur semua juga ya. Ya adalah contoh-contoh yang terjadi di masyarakat. Ya. Seperti itu ya Coach Min. Viral, ramai, terus tutup satu persatu ya. Oke, itu dulu materi siang. Terima Silakan. kasih Pak Randi, terima kasih Bu Ashifa untuk pertanyaannya. Oke, Coach Min, nah sudah memasuki segmen terakhir seperti biasa Coach Min. Saya mau dengarkan quotes of the day-nya untuk pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah. Silakan Oke. Coach Min. Kemitraan dalam bisnis tak ubahnya kemitraan di dalam berkeluarga. Jadi artinya apa? Perlu memiliki sebuah sebuah chemistry yang sama sehingga kita akan bisa sustainable. Gitu. Chemistry yang sama ya saya highlight. Terima kasih Coach Min untuk semua insight-insight dan inspirasinya hari ini ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk kedua panelis saya, ada Pak Randi dan juga Bu Ashifa untuk Sama-sama. pertanyaan yang Sama-sama. kece banget ya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah nonton program Win Wonder Inspiration. Saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi. Simple TV News Sport Entertainment.